Silakan duduk, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ada shalom semuanya? Senang bersama dengan saudara di hari Minggu ini. Kekasih Tuhan, seperti saudara sudah mengikuti ibadah bersama kami selama ini, saya sedang berkhotbah seri tentang menemukan aku yang sejati. Menemukan aku yang sejati. Kenapa saya khotbah ini? Karena saya berani berkata bahwa banyak manusia, banyak bapak ibu yang Kristen, sebenarnya nggak tahu siapa dirimu itu. Tema ini saya ambil dan saya kembangkan dari tema besar, yang judul tema besar sepanjang 2025 adalah kembali pulang. Kenapa kembali pulang? Karena banyak orang Kristen, banyak orang yang percaya kepada Yesus itu berpikir kembali pulang itu kepada Bapa nanti kalau sudah mati. Ini kesalahan fatal kalau menurut saya ya. Karena kembali pulang kepada Bapa itu bisa dilakukan ketika bahkan Bapak Ibu masih hidup di bumi ini. Dan itu sebenarnya rencana Allah atas manusia. Supaya manusia itu sepanjang hidupnya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita ingat Abraham itu dipanggil Tuhan untuk keluar dari rumahnya, tinggalkan kaum keluarganya, agar dia menjadi umatnya Allah, diberkati dengan luar biasa, dan perintah Allah dan janji Allah apa kepada Abraham? Aku akan memberkatimu agar melalui engkau semua bangsa diberkati. Tapi jujur deh Bapak Ibu, perhatikan kita orang Kristen, perhatikan gereja. Apakah kita orang Kristen dan gereja sudah jadi berkat bagi banyak orang? Yang saya lihat di sosial media, banyak gereja, banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen bahkan mengolok-olok orang lain yang bukan Kristen. Merendahkan mereka, membuli mereka, menjelek-jelekan pemimpin agama mereka. Dan dengan mudah orang Kristen menghakimi mereka masuk ke neraka loh. Yang masuk ke surga cuma gua. Cuma orang Kristen. Bayangkan kalau Yesus hidup hari ini. Apa yang dia akan ajar kepada saudara? Tentu kalau saudara baca Alkitab, apa yang diajarkan pasti, kasihilah sesamamu manusia. Ampunilah musuhmu. Tapi yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya pengikut Kristus justru sebaliknya hari ini. Kekasih Tuhan, makanya saya bilang banyak manusia Kristen tersesat hari ini. Maka tema kita adalah kembali pulang di 2025. Sampai nanti Natal di 2025, semoga umur panjang, semoga terus Dewi dalam kasih Tuhan bisa sampai ke sana. Saya berharap semua yang mengikuti ibadah kita ini tahu dan paham. Dan akhirnya bisa benar-benar menjadi surat Kristus yang terbuka. Agar orang lihat kita tuh bukan lihat pase, bukan lihat saya, tapi lihat Kristus yang tinggal dalam kita. Nah hari ini, subtemanya adalah 3 kecerdasan manusia. Dan saya akan mengajarkan itu buat saudara supaya apa? Supaya saudara bisa punya jalan atau tahu jalan kembali pulang kepada Bapa. Sebab tanpa Bapak Ibu memahami 3 kecerdasanmu, maka omong kosong kau bisa kembali pulang kepada Bapa. Coba dibuka ayatnya dulu. Saya berharap Bapak Ibu semuanya siapkan hati, siapkan kantong anggur yang baru. Beberapa saudara mungkin akan terkaget-kaget dengan apa yang saya ajarkan. Karena saya yakin gak banyak orang, bahkan gak banyak pendeta yang khotbahin ini. Gak banyak hamba Tuhan yang khotbahin ini. Saya belum pernah dengar di YouTube, saya belum pernah dengar di Instagram, saya belum pernah dengar di TikTok. Ada hamba Tuhan yang ngomong begini, model yang saya mau omongkan kepada saudara. Saya nggak bilang ajaran saya orisinil. Saya yakin di sana ada banyak hamba Tuhan yang sudah ngomong. Cuma mereka tidak punya sosial media mungkin. Mungkin dia tidak sharingkan di YouTube-nya mungkin. Tidak di-sharingkan di Instagram, di TikTok-nya mungkin. Sehingga saya belum pernah mendengar. Siapkan hati kita, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ayat yang sering sudah saya ucapkan, ayat yang sudah sering saya pakai untuk membangun pemahaman bahwa kita harus kembali pulang kepada Bapa. 3, 1, ya. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat
pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara mungkin berkata, Pak, kok bukan Tuhan, Pak? Kok Tuhan, Pak? Memang itulah yang saya tafsirkan, saya terjemahkan dari kata Yunani kurios. Jadi bahasa aslinya adalah kurios, bahasa Yunani. Dan bahasa Yunani kurios itu kalau diterjemahkan menjadi terjemahan Inggris, cek semua terjemahan Inggris. Maka diterjemahkan menjadi kata Inggris Lord. Dan Lord itu secara etimologi adalah Tuhan. Jadi yang saya mau katakan dari 1 Tesalonika 5:23, yang saya kasih warna merah itu. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat. Saya ulangi lagi. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat. Sampai pada kedatangan Yesus Kristus nanti. Maka ayat ini kalau dipahami dengan sungguh, tanggung jawab, kewajiban, usaha, supaya roh, jiwa, tubuh ini terpelihara sempurna tanpa cacat adalah bagian kita. Tapi sebelum memahami apakah ini tanggung jawab saya atau bukan, berapa banyak sih saudara yang paham bahwa saudara itu adalah roh, jiwa, dan tubuh. Banyak orang Kristen bahkan gak ngerti ini. Buktinya apa? Coba jelasin. Apa yang dimaksud dengan roh? Apa yang dimaksudkan dengan tubuh? Apa yang dimaksudkan dengan jiwa? Apa bedanya antara roh dan jiwa? Kenapa? Saya udah uji. Saya pernah suatu waktu pelayanan ke daerah, semuanya yang datang itu, di ruangan itu, di hotel itu, di ballroom itu, pendeta-pendeta semuanya. Materinya ini. Saya minta untuk menjelaskan perbedaan sangat signifikan antara roh dan jiwa. Itu apa? Gelagapan semuanya. Gak ada yang bisa jawab. Padahal mereka pengkhotbah. Padahal mereka hamba Tuhan lintas gereja. Ada Protestan, ada Katolik. Karena saya melayani di sebuah wilayah provinsi di Indonesia yang memang provinsinya kantong Kristen dan Katolik Protestannya tuh balance, imbang. Dan mayoritas di kota itu. Gak perlu spesifik lagi saya sebutkan. Yang sudah kenal saya lama, saudara tahu kota apa itu. Karena dulu saya sering kali ke sana. Hampir setahun 3-4 kali ke sana. Banyak kita gak bisa membedakan apa itu roh, apa itu jiwa. Makanya kita gak memahami siapa diri kita. Ini khotbah ini udah 2 tahun saya khotbahkan. 2 tahun lalu saya khotbahkan juga. Saya berani yakin nih semua di sini belum mengerti juga. Kalau Bapak Ibu membership dari YouTube DWBSD, sudah saya ajar dengan detail di situ. Apa itu manusia tubuh, apa itu manusia jiwa, apa itu manusia roh. Tapi saya juga hakul yakin, yang nontonin saya di membership udah bayar 50.000 per bulan, tiap hari saya ngajar, juga pasti nggak paham-paham juga. Karena banyak orang Kristen itu, ya cuma denger doang tapi nggak mau gumuli lagi. Habis denger khotbah saya ini pulang ya sudah gone with the wind. Saya guru, saya dosen, saya tahu ilmu pedagogik, ilmu yang belajar itu saya tahu. Orang itu kalau dengerin orang yang diresap, yang nempel di otaknya itu paling banyak dalam ilmu pendidikan cuma 30%, 25%. So bayangin, saya khotbah 1 jam, dari semua khotbah 1 jam, iya kalau saya khotbahnya cekangat, cekekek, ketawa sana, ketawa sini, ngomong sana, ngomong sini. Tapi kalau saya khotbahnya padet, ya, 1 jam saya ngomong padat, yang kau terima, yang kau mengerti cuma 25%. Bagaimana saudara bisa memahami apa yang saya katakan? Makanya puji Tuhan. Makanya saya tetap live streaming. Bapak Ibu tahu gak sih? Ada banyak gembala, ada banyak pendeta yang tidak bikin live streaming di gerejanya. Kenapa? Kalau bikin live streaming di gerejanya, semakin sedikit orang yang datang ke gereja. Bapak Ibu yang di The Way yang datang lihat cuma berapa gelintir kita. Tapi saya selalu bilang, enggak, kita live streaming terus. Meskipun yang datang cuma 2-3, enggak apa-apa. Orang datang ke gereja, enggak ke gereja tuh bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab diri. Maka kalau datang ke gereja tuh bukan cari pendetanya, bukan cari pastornya. Tapi cari Allah. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, haus gitu loh. Maka udah 6 hari dilewati,
ya ada kesempatan secara universal hari Minggu itu ke gereja, jangan debat lah. Jangan ngomong di live chat gitu ya. Pak, di mana Yesus mengajar hari Minggu itu harus ibadah? Ya nggak ada lah. Orang Yesus sampai matinya tidak mendirikan agama Kristen kan? Tapi sudah kesepakatan, di Kisah Rasul ada itu. Di hari Tuhan, rasul-rasul dan semua orang percaya berkumpul. Hari Tuhan itu maksudnya apa? Hari di mana Yesus itu bangkit. Hari Minggu itulah disebut dengan hari Tuhan, Kurios Day. Karena hari Minggu Yesus bangkit dari 3 hari dia mati di kubur. Kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Saya mau mengajar ini. Dan semoga saudara perhatikan dengan sungguh. Sebab kata Yesus lewat Paulus di 1 Tesalonika 5 tadi. Bapak Ibu semuanya punya tanggung jawab pribadi untuk menjaga rohmu, jiwamu, tubuhmu tanpa cacat sampai kedatangan Yesus Kristus nanti. Kita harus memelihara manusia sejati kita agar tanpa cacat. Wow, tanpa cacat. Artinya tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Artinya tidak boleh tidak tepat sekecil pun. Harus sempurna, excellent. Ini aja orang Kristen gak mau peduli. Karena orang Kristen berpikir, manusia itu kan lemah Pak. Roh kuat, daging lemah. Jadi gak apa-apa lah Pak, dosa dikit-dikit. Nanti kalau dosa kita tinggal minta ampun. Kan ada ayatnya tuh Pak. Jika kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9, maka Allah akan mengampuni kita. Orang Kristen tuh banyak aja alasannya. Pinter. Ayat-ayat yang mendukung dia tuh dihafal luar biasa. Ada argumentasi. Jadi kalau pendetanya tegur, dia sudah bisa punya benteng, punya tameng. Ada ayat-ayat yang menguatkan dia. Kenapa saya tahu? Karena saya sering konselingin orang Kristen yang mau konseling katanya, tapi sudah pasang pagar. Waduh saudara. Kalau orang mau konseling sama pendetanya udah nyiapin waktu. Terus ketika datang, dalam obrolannya dia udah pasang benteng dengan ayat-ayat pembenaran atas apa yang dia sudah lakukan. Saya bilang dalam hati, ini orang kurang ajar nih. Saya ngerasa ditipu. Makanya saya memahami kalau psikolog-psikolog itu ya, itu per jamnya mahal. Karena dengerin orang yang minta nasihat kita, tapi dia sudah pasang benteng, ya kan kayak buang-buang waktu. Saya nasehatin, saya bukain ayat, saya udah berdoa, tapi kalau orang sudah pasang benteng, tinggi-tinggi, rapat-rapat, mau saya ngomong kayak apapun sepinter saya, dia pasti sudah menolak. Jadi cuma pembenaran doang. Ada suami istri ribut masalah rumah tangga. Minta waktu saya. Aduh Bu, minta maaf seminggu ini saya padat sekali. Oke Pak, saya tunggu waktu Bapak. Minggu depan bisa ya Pak. Hari apa saja, kapan saja. Suami istrinya telepon saya. Sepakatlah, udahlah. Gue korbanin 1 hari penuh dari pagi. Kalau saya konselingin orang, saya nggak mungkin terima pelayanan. Dan saya nggak mau pelayanan apapun juga. Saya siapin waktu karena saya tahu kalau konseling itu bisa panjang lebar. Hari itu saya datang. Tapi yang ada adalah saya menonton si istri dan suami sudah punya argumentasi. Mereka saling membela diri, menyalahkan pasangannya, dan meminta saya untuk memutuskan mana yang benar. Saya bilang kacau nih. Jadi gue ini ngorbanin waktu supaya gue suruh milih di antara mereka berdua karena mereka ribut mana yang kata pendeta kita benar. Dipikirnya saya nggak tahu kali. Dipikirnya saya orang bodoh kali. Dipikirnya roh saya nggak bisa membedakan roh kali. Dalam hati saya bilang, Bapak minta maaf. 2 suami istri ini mungkin pulang bebal hatinya. Dan terserahlah Bapak. Dan gak lama kemudian, ya udah, divorce. Ya, kalau orang Kristen lama di The Way, tahulah siapa orang itu yang udah gak pernah muncul-muncul lagi. Padahal dulu aktif di sini. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Kalau saya boleh jujur, ya suaminya brengsek, istrinya juga brengsek.
Kenapa nggak brengsek? Dia datang ke pendeta, dia pikir pendetanya dia imani wakil Allah, tapi mereka bukan mau merendahkan hati, tapi malah mau cari pembenaran. Manusia sejati nggak boleh tanpa cacat, Pak. Dan saya tahu Bapak, Ibu semuanya termasuk saya adalah manusia yang dulunya cacat. Iya enggak? Tapi kita sudah bertobat belum? Jadi kalau masa lalu kita brengsek, ya sudah masa lalu. Saya nggak pernah bilang saya sejak lahir itu hidup suci. Saya brengsek. Bahkan mungkin masa muda saya lebih brengsek daripada semua saudara di sini. Tapi saya nggak pernah malu berdiri di mimbar ini. Kenapa? Saya sudah bertobat. Saya udah nggak buat lagi dosa yang sama. Saya udah menyesali sungguh. Jadi yang lalu udahlah, biarlah berlalu. Dosa semerah kermisi Tuhan bisa buat putih seperti salju. Dosa dibuang di tubi laut yang paling dalam Tuhan gak ingat-ingat lagi. Makanya mau ada orang yang datang ke sini, orang itu tahu zaman saya SMP, orang tahu zaman saya SMA, orang itu tahu zaman saya masih kuliah sekuler dulu. Orang popo, dia mau bongkar kebusukan saya juga gak masalah. Kenapa? Saya sudah akui di hadapan Tuhan. Mau bilang apa? Bahkan istri saya tahu masa lalu saya. Saya ceritain semuanya. Karena sebelum nikah sama saya mikir dia kan punya suami yang gak kaya, suami yang mungkin hidupnya biasa-biasa aja. Kalau dia gak tahu masa lalu saya, terus tiba-tiba dia ngomong sama dia tentang masa lalu saya, tambah sakit hati. Udah punya laki gak kaya. Ya gak sih? Punya laki hidupnya biasa-biasa aja. Masa lalunya gak diceritain lagi. Udahlah. Manusia sejati kita bukan semata tubuh ini, Bapak Ibu. Namun ada di dalamnya yang disebut oleh Alkitab sebagai roh dan jiwa. Dan karena tidak kasat mata, sebagai manusia kita sering mengabaikan yang namanya roh dan jiwa itu. Karena nggak kasat mata, banyak Bapak Ibu nggak paham dalam tubuhmu. Selain ada tubuh badan ini yang grow up dari bayi menjadi besar. Yang setiap tahun kita rayakan ulang tahunnya. Ada dalam tubuh ini yang juga bertambah dewasa seharusnya. Yang namanya roh dan jiwa. Tapi pada faktanya tubuh kita semakin dewasa. Roh dan jiwa kita nggak ikut dewasa. Jadi kita jadi manusia yang nggak balance. Rambut sudah semakin memutih. Kulit sudah semakin mengkeriput. Umur nggak bisa dipungkiri. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi rohnya, jiwanya, dia nggak kenali. Rohnya masih kayak anak-anak. Jiwanya masih kayak anak-anak. Masih sering baperan. Masih gampang tersinggung. Soal iman nggak tahu apa-apa. Hubungannya dengan Bapak gitu-gitu aja. Doanya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, menikah, punya anak, punya cucu. Dari usia bisa ngomong umur 2 tahun sampai umur 80 tahun. Doa makannya gitu-gitu aja. Doa tidurnya gitu-gitu aja. Itu indikator roh dan jiwamu nggak dewasa. Tubuh itu waktu kecil suka bubur. Ada yang kairan, masih suka bubur. Dikasih bubur apa aja, pokoknya emut-emut di bibir, ditelen sama dia. Tapi udah kayak saya begini. Meskipun saya suka bubur, tapi kalau istri saya setiap sarapan, siap makan siang, makan malam, hari pertama, hari kedua, seminggu, sebulan kasih bubur, saya enek lah. Nangkep gak saudara? Tapi ada orang Kristen dari kecil sampai gede, sampai tua udah mau mati, doa makannya cuma, makasih Bapak buat berkat ini, kuduskan agar setiap suap jadi kekuatan, setiap teguh jadi kekuatan, dalam nama Yesus aku berdoa. Doanya sami. Karena dia berkata Yesus dulu dan sekarang selamanya tidak pernah berubah. Maka doanya pun tidak pernah berubah. Itu indikator. Indikator rohnya dan jiwanya tidak bertumbuh. Sekali lagi munculkan ayat ini. Kita hanya buka satu ayat ini aja di hari Minggu ini. 1 Tesalonika 5:23, izinkan saya membaca, saudara perhatikan baik-baik. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat
pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara tanpa cacat. Itu bicara tentang diri kita. Pertanyaannya, siapa sebenarnya saya? Sebenarnya. Saudara bertanya pada dirimu, sebenarnya aku ini siapa? Banyak orang hidup tanpa mengenal dirinya sendiri. Dia cuma bisa menjelaskan bahwa saya itu anak dari orang tua yang namanya Maria dan Yusuf. Saya besar sebagai seorang Kristen, saya 3 bersaudara, saya sekarang punya istri, sudah punya 3 anak. 2 anak saya yang pertama sudah menikah, saya sudah punya 3 cucu. Dia menjelaskan siapa dirinya. Saya pernah bekerja di sini, saya kuliah di situ. Tapi dengarkan saya, itu bukan identitas asli dirinya. Sebab itu semua tadi yang disebutkan dalam keabadian gak laku. Gak akan ditanya nanti di pintu surga, kamu tuh siapa namanya? Orang tuamu siapa? Apa yang kau kerjakan? Siapa anakmu, siapa istrimu, apa yang sudah kau perbuat? Tidak ditanyakan itu. Banyak orang tidak mengenal dirinya sendiri. Tapi banyak orang yang tidak mengenal dirinya sendiri hari ini merasa tahu banyak hal tentang dunia luar. Secara teknologi dia paham, ekonomi dia paham, tren-tren apapun yang lagi viral dia ngerti. Tapi faktanya dia buta tentang siapa dirinya di hadapan Allah. Alkitab menunjukkan bahwa manusia bukan sekedar tubuh yang hidup, Bapak Ibu. Tapi makhluk yang utuh. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Kalau Bapak Ibu sudah ikuti materi-materi saya yang saya bagikan di membership, kita ngomongin roh saja itu udah kompleks. Ngomongin jiwa aja udah kompleks. Ngomongin tubuh aja udah kompleks. Kalau ngomongin tubuh nih yang kau bisa lihat kasat mata, ada telinga, ada mulut. Itu yang di tampilan luar. Ada ginjal, ada paru, ada jantung yang tidak bisa kau lihat. Itu aja udah kompleks banget. Bagaimana ada 3 bagian manusia dalam diri kita bisa kita pahami dengan mudah. Terlebih Bapak Ibu nggak tahu bahwa dalam hidupmu itu ada roh dan jiwa selain tubuhmu. Itu kata Alkitab. Yang ada di sini itu Alkitab loh. Saya sedang tidak menafsirkan, saya belum menafsirkan, saya hanya mengutip, copy paste apa yang ada di Alkitab kita. Dan sebagai orang Kristen, Alkitab adalah firman Allah kan? Ya dan benar kan? Allah menciptakan kita dengan 3 kecerdasan Bapak Ibu. Allah membuat kita 3 dimensi yang saling menyatu. Kita tidak dipanggil hanya untuk beragama, maka jangan cuma sekedar sampai pada orang yang beragama Kristen. Saya sudah bilang, sebagai orang beragama Kristen, agama Kristen tidak menyelamatkan. Udah berkali-kali saya sebutkan alasannya. Pertama, Yesus datang ke dunia tidak mendirikan agama. Sampai matinya, dia tidak pernah mendirikan dan memproklamirkan agama baru. Mungkin saudara berkata, iya Pak, Yesusnya lupa Pak. Rasul-rasul murid-muridnya gimana? Perhatikan, nggak ada satupun murid rasul yang mendirikan agama. Agama itu menjadi agama Kristen. Ada liturgi, ada rumah ibadah, ada tata cara, ada kitab suci. Itu baru dimulai di abad keempat. Di sekitar tahun 300-an Masehi. Dan seorang yang membuat Kristen menjadi agama adalah kaisar kafir. Kaisar Roma, namanya Konstantinus. Konstantinus kalau kau belajar sejarah gereja, menjadikan Kristen sebagai agama resmi pemerintahan Roma karena ada unsur politik kekuasaan. Karena di zamannya pemerintah Roma mulai goyang. Bagaimana agar bisa mempersatukan wilayah Roma yang luar biasa kuat ini? Secara politik, di setiap daerah Roma ada orang-orang Kristen yang mulai berkembang dengan besar. Maka dijadikanlah Kristen sebagai agama untuk mempersatukan. Maka sejak saat itu simbol-simbol Roma adalah salib. Maka nggak heran saudara di abad ke-11, abad ke-12, abad ke-13 ada perang salib. Banyak orang Kristen berpikir perang salib itu perang membela Tuhan katanya. Come on, mana bisa kita bela Tuhan? Orang kita diciptakan sama Tuhan, kita yang menciptakan Allah. Allah maha, masa Allah kita bela dengan cara membunuh? Asal kau tahu aja, makanya jadi orang Kristen tuh yang punya wawasan luas. Perang salib itu sampai perang salib ke-9 ada kali. Dan dalam perang salib ke-4,
itu gereja barat, gereja Roma, itu membunuh banyak gereja timur, gereja Bizantium. Come on. Kalau dia bilang dia membela Allah, kenapa dia malah membunuh sesama orang Kristen yang cuma beda gereja? Pak, perang salib tuh Kristen bunuh-bunuhan sama orang Kristen juga, Pak. Makanya saya berani bilang, perang salib itu biadab. Dan saya puji Tuhan. Gereja Katolik sudah pernah memohon maaf kepada dunia. Pemimpin mereka Paus meminta maaf atas sejarah kelam yang dulu pernah dilakukan gereja. Makanya sekarang kalau kita lihat orang Katolik sama orang beragama lain itu lebih toleran mereka. Protestan yang dulu menentang Katolik ketika Katolik masih dalam kegelapan, justru sekarang ini ekspresi sesama orang Protestan. Ini saya harus ngomong ini fakta. Saya bukan lagi ngejulitin gereja lain. Sesama orang Protestan aja. Nggak akur. Maka Kristen itu bukan agama. Kalau agama itu tergantung pemimpinnya, ketua sinodenya, Pak, Bu, pendetanya. Kristen itu lifestyle, the way of life. Berkali-kali saya bilang, Kristen itu gaya hidup. Sebutan Kristen pertama kali di Alkitab kita itu ditujukan kepada orang-orang percaya kepada Yesus di Antioquia. Itu awalnya ejekan. Kristen loh. Itu bukan kebanggaan, Pak, diejek, Pak, dibully, Pak. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang hidup di Antioquia, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang kata mereka itu juru selamat, itu orang-orang yang bodoh. Masa percaya sama orang yang terkutuk? Masa percaya sama orang yang mati di atas kayu salib? Dan Bapak Ibu tahu nggak? Di luar Kristen cerita soal Yesus tuh nggak ada cerita soal kebangkitan. Karena kita tahu kitab Injil kan, ketika para penjaga itu lapor sama imam-imam, aduh ada malaikat. Terus tubuh Yesus tiba-tiba nggak ada. Apa kata imam-imam? Nih, aku bayar ini, lu diem aja. Kalau ada yang nanya, bilang mayatnya Yesus dicuri sama muridnya. Ada di Injil. Maka yang diketahui dunia luar soal Yesus itu. Dia nggak bangkit. Ini orang Kristen bodoh. Orang tuannya, rajanya mati di atas kayu salib. Kristen loh. Maka kalau kita mengaku Kristen, sudahkah kita hidup seperti Yesus? Allah menciptakan kita tadi dengan 3 kecerdasan, 3 dimensi. Kita tidak dipanggil hanya untuk beragama, tapi untuk hidup dalam keutuhan. Dengan ketiga dimensi ini ditata dan dihidupkan oleh terang Allah. Yuk siap ya. Ini baru masuk khotbah. Ada yang disebut dengan manusia roh. Apa saudara? Manusia roh. Manusia roh itu punya kecerdasan. Kecerdasan manusia roh itu namanya hati nurani yang tertanam dalam diri setiap kita. Setiap manusia itu punya hati nurani. Dan kalau hati nurani manusia itu jujur, semua isi hati nurani manusia itu sama. Lepas apapun agamamu, kalau ngelihat ada orang meninggal, kita pasti bilang, aduh sedih. Ada orang kecelakaan, hati kita terluka. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan Allah menghembuskan nafas hidup nismat hayim ke hidung manusia. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nismat hayim, nafas hidup yang ditiupkan ke hidung manusia. Kalau kita baca Ayub 27 ayat 3, berkali-kali ayat ini saya ulang. Tapi orang yang dengerin saya katanya nggak paham-paham juga tuh. Ayub 27 ayat 3 berkata demikian, nafas dari Allah ada di hidungku, terjemahan baru 2. Kalau kita membaca terjemahan baru, roh Allah ada dalam hidungku. Roh Allah atau nafas Allah yang ada di hidungku dalam Ayub 27 ayat 2 itu bahasa Yunaninya ruah Eloah. Yang secara etimologi mestinya diterjemahkan roh Allah. Roh Kudus. Padahal kalau kita baca Kejadian 2 ayat 7 yang ada di hidung manusia, yang ditiupkan Allah di hidung manusia apa tadi? Nafas hidup, nismat hayim. Tapi kenapa Ayub berkata yang ada di hidungku itu adalah roh Allah?
Karena bagi Ayub, bagi orang Ibrani, yang namanya Ruach Elohim dan namanya Nismat Hayim itu sama. Cuma beda nama saja, tapi oknumnya sama. Maka kalau Bapak Ibu keturunan Adam, kalau Bapak Ibu benar-benar manusia, maka setiap saudara apapun agamamu, bahkan kau tidak beragama sekalipun, ada roh Allah dalam hidupmu. Kalau paham ini, mestinya kita nggak berani berpikir panjang kalau mau melukai manusia lain. Kenapa? Dalam diri manusia lain yang mau kita pukul, ada roh Allah. Di dalam diri manusia lain yang mau kita bully, ada roh Allah. Ada lagunya, jika roh Allah ada di dalamku. Lah, kalau dalam setiap diri manusia ada roh Allah, maka kita akhirnya merasa semuanya saudara kita. Mestinya hidup di dunia ini rukun dan damai. Nggak ada tuh Israel merangi rakyat Palestina. Nggak ada tuh Hamas hancurin orang Israel. Nggak ada tuh Iran ngebom Israel. Nggak ada tuh Israel ngebom Iran. Nggak ada. Orang mau agamanya apapun, tapi di bumi ini toleransi. Itulah yang Allah rencanakan. Jangan pernah berpikir di dunia ini akan jadi satu agama, satu warna kulit, satu suku. Nggak mungkin. Sebab kalau mungkin, dan itu rencana Allah, sudah ribuan tahun Allah mengizinkan justru semakin tahun, semakin banyak perbedaan. Benar nggak? Katanya Allah maha. Katanya Allah sanggup. Allah mengerti, Allah peduli. Katanya begitu. Allah kan bisa simsalabim jadi apa, prok-prok, nggak ada orang Batak, nggak ada orang Jawa, nggak ada orang Papua, nggak ada orang Chinese. Semua sama. Tiba-tiba matanya kalau belok semuanya. Kalau sipit semuanya. Kalau hitam semua kulitnya. Tapi kan nggak itu rencana Allah. Sampai orang Cina aja, yang Cina udah campuran sama Eropa. Jadi tambah cakep dia tuh dia. Lah iya kan? Ya. Bapak Ibu, wilayah mana tuh yang di Eropa Utara itu? Daerah Uni Soviet dulu. Yang penduduknya itu masih ada keturunan Cina. Karena kan Rusia, wilayah Uni Soviet sama Cina kan itu satu daratan, satu kontinen. Cuma orang-orang Cina yang ke utara itu sudah kawin sama orang-orang Eropa. Kulitnya kuning. Tapi matanya biru, bayangin aja. Mana ada orang Cina matanya biru kecuali pakai softland. Kan begitu. Tapi Allah tetap izinkan perbedaan. Nismat Hayim, Ruach Eloah, nafas hidup itu adalah roh Allah. Roh dalam diri manusia itu adalah roh Allah. Makanya Pengkhotbah 12 ayat 7, ketika manusia mati, Bapak Ibu semua, kita semua akan mati nantinya. Kata Pengkhotbah 12, kalau kita mati, debu, tubuh kita kan dari debu, kembali menjadi debu. Dan roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Enggak kalimatnya, debu akan kembali menjadi debu, dan roh orang-orang Kristen akan kembali kepada Allah. Enggak ada begitu. Yang ada, dan roh akan kembali kepada yang mengaruniakannya. Berarti semua manusia apapun agamanya, kalau dia mati, roh yang dalam dirinya akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Karena memang roh itu adalah dari Allah. Setiap manusia adalah roh Allah. Disinilah letak hati nurani itu, Bapak Ibu. Jadi kemampuan membedakan benar dan salah itu bukan dari logika, tapi dorongan ilahi, dorongan dari roh Allah. Makanya orang yang mau mendengarkan hati nuraninya, orang yang memprotek hati nuraninya agar bersih, itu orang yang akan bisa berjalan dalam jalannya Allah. Banyak orang kehilangan suara ini karena apa? Terlalu lama dibungkam oleh dosa. Kalau manusia sudah hidup dalam dosa, menikmati dosa, menghidupi keinginan dagingnya sendiri, otomatislah suara hati nuraninya akan dikerdilkan. Bapak Ibu tahu nggak? Roh yang dalam diri kita itu antena, parabola, yang menghubungkan kita dengan surga. Roh kita itu saluran untuk mendengar suara Allah, dan Allah mau bicara kepadamu lewat hati nuranimu. Jadi kalau hati nurani ini, antena ini nggak dijaga, antena ini sinyalnya rusak, parabola ini kotor, maka nggak jelas suara Allah dalam dirimu. Dan semakin tidak kau pelihara, semakin kau abaikan, kau kehilangan potensi bisa dengar suara Allah. Tapi berapa banyak orang yang memahami ini?
Ada banyak orang Kristen kalau mau dengar Allah ke gunung dulu katanya. Harus puasa dulu katanya. Harus doa dulu katanya. Harus baca Alkitab dulu katanya. Harus perjamuan kudus dulu katanya. Kepalanya harus diurapi dengan minyak dulu katanya. Sebenarnya nggak harus. Selama kau jaga hati nuranimu bersih. Nah, gimana bisa melatih hati nurani agar bersih? Supaya kita bisa dengar suara Allah dengan jelas. Maka belajarlah diam di hadapan Allah. Jadilah orang yang mau duduk mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Bukan cuma di gereja, tapi dalam setiap hari sepanjang kau hidup. Luangkan waktumu. Biasakan dirimu tuh taat pada bisikan yang murni. Kalau Roh Kudus lagi kita jalan naik motor, naik mobil, naik angkot, tiba-tiba digerakkan. Kita sudah dengar baca di koran. Pengemis itu banyak yang bukan orang miskin. Gelandangan itu banyak yang pura-pura. Faktanya banyak kita temukan informasi ketika ditangkap sama Satpol PP. Gerobak gelandangan itu di bawahnya ada uang ratusan juta. Lah, dia lebih kaya daripada kita. Tapi meskipun ada fakta itu, tapi kalau kita lagi naik angkot, lagi naik mobil, naik motor di perempatan lampu merah, kita digerakkan gitu. Hati nurani kita bilang, kasih tuh. Bawa belajar aja taat. Supaya kita gampang merespon dan gak pikir panjang, maka di dashboard mobilmu itu jangan siapkan duit 100 ribu. Kalau saudara pedit, ya, siapin aja gopean gitu loh. Jadi kalau ada gerakan roh di hati nurani, kasih tuh. Nggak pikir panjang, buka kaca, ambil 500 rupiah, logam, kasih. God bless you. Sebab kalau kau pelit, dan di dashboard mobilmu adanya cuma 50 ribu, 100 ribu. Waduh. Kan begitu orang lu pelit. Tapi kalau cuma gope, cuma ceceng, kan tulus aja ngasihnya kan. Maka setialah dalam perkara kecil. Nanti akan mampu melakukan hal yang besar. Dimulailah dengan yang kita tanpa pikir panjang. Mulailah dengarkan hati nurani yang murni ini. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Kita belajar mulai membiasakan diri dengar hati nurani. Biasa hari ini, ketajaman, kepintaran, kecerdasan manusia rohmu akan semakin luar biasa. Tapi ingat, manusia tuh bukan rohnya doang yang di-entertain. Banyak orang Kristen tuh cuma bangga, rohku tuh menyala-nyala Pak. Wah di gereja mah dia keren, kalau khotbah mah dia keren, kalau melayani mah dia keren. Tapi dalam hidup sehari-harinya nggak ada kasih. Ada banyak pendeta hebat khotbah di mimbar, tapi sama istrinya, sama anaknya, sama orang tuanya nggak ada peduli. Sama saudaranya, sama keponakannya nggak peduli. Ada pendeta khotbahnya keren, dikagumi sama jemaatnya, tapi punya simpenan perempuan lain di luar sana. Ada pendeta keren, khotbahnya keren, tapi anaknya narkobaan. Anaknya hidupnya liar. Ada pendeta khotbahnya keren, jemaatnya ribuan, tapi sama keponakannya yang gak bisa sekolah karena emang orang tuanya lagi ada masalah, gak pernah tuh. Kamu kan keponakanku ya? Kau kan anak dari kakakku kan? Iya om, kenapa kamu begini? Habis gak sekolah, sini. Ada punya keponakan deket, gak bisa sekolah, gak dipeduliin. Padahal dia liburan karena jemaatnya ribuan kan? Liburan naik first class. Bisnis kelas, foto selfie di pesawat bisnis kelas. Ada berkat pelayanan ke Hong Kong, ke Amerika, ke Eropa. Keponakannya menggelandang karena nggak bisa sekolah. Aduh, dan banyak orang Kristen masih kagum-kagum sama pendeta model beginian. Masih banyak orang yang berbondong ke gereja yang gembalanya model beginian. Saya heran saudara. Yang sakit itu siapa? Kalau saya begitu, tinggalin saya. Kalau saya punya perempuan lain, tinggalin saya. Lo bodoh. Kalau udah tahu si pendeta Seno ini punya perempuan lain, istri saya tuh kalau ketemu saudara nangis-nangis mulu. Terus kok masih dengerin khotbah saya? Lu yang bodoh. Kok masih mau denger pendeta yang gak setia sama istri masa mudanya? Kalau anak-anak saya narkobaan, anak-anak saya berandalan, gak usah datang ke gereja lain.
ke gereja ini, gereja lain aja, kayak nggak ada gereja lain. Tinggalin saya, berarti saya ini nggak bisa didik anak saya. Maka kalau boleh jujur, taruhan saya itu keluarga saya. Kalau nanti anak saya tuh hidupnya blangsatan begitu ya, saya nggak akan mau di sini, malu. Saya kasih gereja ini kepada siapa yang mau nerusin, udah saya mendingan mundur aja deh. Ngapain saya jadi pengkhotbah hebat? Kayak Imam Eli. Dihormati banyak orang Israel, tapi anaknya jadi imam yang begajulan. Apa yang saya cari? Makanya tanya anak saya, tanya Sion, tanya Silo. Saya keras sama mereka. Kalau mereka salah, saya marahin bener-bener. Jangan pikir si pendeta ini sama anak-anaknya semuanya diikutin. Enggak. Ini ngomong aja nih. Bukan ngomongin jelekin anak saya nih. Ngomongin aja nih fakta nih. Ini udah mau masuk sekolah. Terus waktu beberapa hari lalu, saya udah janji. Ya udah yuk. Ini liburan kan gak kemana-mana. Nih ada berkat lah. Kalau makan cuma dudung doang sih oke, saya bilang. Udah, tapi nanti papa beresin rumah dulu ya. Saya kan punya peliharaan burung, ada ikan lagi, udah beresin semuanya. Saya udah mandi, udah siap. Terus anak saya masih main game tuh sama dua-duanya. Saya masih dengar istri saya ngomong, yuk, bentar lagi. Oh, ya, bentar lagi. Saya tunggu 5 menit, 10 menit. Saya udah dandan, sudah siap, tinggal jalan doang. Anak saya juga udah siap, cuma masih main game di komputernya. 10 menit, 15 menit. Terus saya langsung bangun tidur. Mah, nggak usah. Masak yang ada aja di rumah. Saya langsung buka baju, buka celana, pakai baju rumah lagi. Nggak jadi. Kenapa? Ya karena saya mau mendidik anak saya yang benar. Saya keras sama mereka. Karena saya kepengen mereka lebih hebat dari saya. Nggak harus jadi pendeta. Karena kalau pendeta tuh panggilan kan. Nggak mau saya paksa anak saya. Ada yang saya paksa dia jadi pendeta? Nggak ada. Ketika Sion mau jadi pendeta nggak? Nggak. Ya udah. Mau jadi apa? Pemain bola. Dalam hati saya, gila. Gue tawarin jadi pendeta mau jadi pemain bola kan jomplang ya. Tapi nggak apa-apa lah. Sion udah main bola deh. Akhirnya dia bilang mau main bola nggak? Nggak. Mau nyanyi aja. Ayo nyanyi, ayo. Saya lesin. Tapi jadi WL. Udah pulang kan Bu Baby udah denger kan waktu akhir tahun kemarin. Nanti Bapak Ibu siap ya, Sion nanti jadi WL, Ebi jadi singernya, ya. Terus anak-anak yang masih muda jadi singernya. Mana dia? Pak, kapan aku jadi WL? Nggak ada tuh. Saya bilang, lah apa harus gue suruh ya? Gue nggak mau jadi bapak yang diktator gitu. Lu punya suara bagus. Suara Sion tuh keren loh. Ya dibanding gue lah, hancur banget kalau gue mah. Saya pelok slendro, Pak. Nadanya tuh belok-belok kalau nyanyi. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan lagu saya. Tubuhmu sudah kau pecahkan. Itu nadanya nggak ada yang presisi. Fals dikit. Lu perhatiin nggak sih? Makanya ketika nyanyi dulu si Silvi. Ini nada apaan sih? Nada apaan? Karena belok-belok nadanya. Dan karena emang saya nyanyinya begitu. Mungkin karena dulu nenek moyang saya apa nyanyi gamelan itu kali ya. Jadi nadanya begituan gitu. Nah manusia tubuh itu apa? Kecerdasan rasional dan jasmani. Otak Pak. Roma 12 ayat 1-2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Perbaharuilah pikiranmu. Maka kita sekarang ngomongin tubuh nih. Tubuh bukan hanya daging. Tubuh tuh tahu nggak? Tubuh tuh wadah. Tubuh kita tuh kendaraan, tanda kutip, quote and quote. Kendaraan agar kita punya tools, punya cara, supaya dalam hidup ini tindakan kita, pikiran kita bisa dipakai untuk melayani dia. Bayangin kalau Bapak Ibu nggak punya tubuh, bagaimana kita melayani dia? Makanya kita diberikan tubuh. Jadi tubuh kita ini, kau ngaca, itulah diri kita. Mau hitam, mau putih, mau kuning, mau apapun, itulah kita. Inilah kendaraan yang Allah berikan kepada kita, agar di bumi ini kita bisa melayani dia. Tubuh memiliki otak, sebuah sistem logika dan memori. Yang kalau dijelaskan banyak orang nggak mengerti karena begitu mendetilnya. Saya sampai tanya ChatGPT, jelaskan sama saya otak itu seperti apa? Apa kegunaannya? Saya sampai baca berkali-kali, wow. Kalau orang nggak mau suka belajar, susah mendeskripsikan soal otak itu. Kecil bentuknya, tapi dari otak itu kita bisa hidup. Alat yang dianugerahkan Allah agar kita bisa berpikir, bisa mencipta, bisa memutuskan. Tapi kalau kita tidak bisa menguasai tubuh kita ini, maka tubuh kita ini bisa menjadi tuan atas kita.
Maksudnya apa? Maksudnya kita diperhamba sama tubuh ini. Kita akhirnya hidup dengan kedagingan, kita hidup dengan kemauan-kemauan duniawi. Mestinya tubuh ini menjadi hamba kita. Karena saya bilang tadi tubuh ini adalah kendaraan yang diberikan Allah supaya ketika kita hidup di dunia ini, kita bisa melayani dia. Jadi jangan jadikan tubuh ini tuan atas kita. Nggak boleh kita menempatkan tubuh ini terlalu tinggi. Disinilah yang membedakan mana manusia dewasa, mana manusia yang kanak-kanak. Manusia yang kanak-kanak itu mungkin tubuhnya sudah dewasa, matang, tapi cara berpikirnya sempit. Maka latih kepekaan tubuh kita dengan apa? Pertajam dan gunakan logika untuk membangun iman, bukan membunuhnya. Maka logikamu ini dipertajam. Ada pendeta loh khotbah begini. Saudara kalau baca Alkitab, kalau beriman tuh jangan pakai logika. Saya geleng-geleng kepala, kok ada pendeta ngomong begitu? Lah bagaimana kita bisa beriman kalau kita nggak pakai logika? Logika, nalar, akal, itu yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti kebenaran. Bisa paham kebenaran. Bisa baca Alkitab dengan benar. Tapi ada pendeta bilang kalau baca Alkitab jangan pakai nalar, jangan pakai otak. Itu aneh. Imani saja. Gimana? Maka akhirnya banyak orang Kristen ekspresi imannya tuh kebablasan. Puasa Esther, puasa Daniel. Minta maaf ya. Sekarang dijadikan itu sebagai cara kita beribadah. Saya bukan melarang saudara berpuasa. Saya berpuasa setiap hari. Tapi nggak ada tuh. Saya berpuasa Esther, berpuasa Daniel, berpuasa Musa. Lo ngerti konteks puasa dalam konteks Timur Tengah? Konteks perjanjian lama? Maka nggak heran banyak orang bertanya, Pak Seno, Pak Pendeta, kalau puasa itu berapa hari ya? Kalau berpuasa itu berapa jam ya? Kalau berpuasa itu nggak boleh nggak makan, nggak minum aja ya? Kenapa? Karena nggak paham. Makanya kalau saya mengajar saudara tuh ya jadi orang Kristen dulu. Tumbuhkan rasa cintamu kepada Yesus dulu. Kenali Allahmu dulu. Kalau udah benar-benar jatuh cinta sama Yesus, kita bisa berpuasa. Dengerin saya ya, berpuasa hari ini nggak harus nggak makan, nggak harus nggak minum. Karena dari muka-mukanya nih, rumah-rumahnya, kamar-kamarnya AC semuanya nih. Jadi lo kalau puasa di rumah, di kamar, ya pakai AC, nggak minum bisa nggak kira-kira? Halo? Bisa. Kita nggak makan, nggak minum, ngakunya puasa. Tapi handphone kita pegang, scroll. Gibah. Ngomongin orang. Julitin orang. Lah, apa artinya puasamu? Kalau lo cuma nggak makan, itu mah diet. Namanya lo pengen kurus doang. Ngaku-ngaku puasa. Bilang aja diet. Kalau orang puasa tuh ya, lebih baik makan, minum. Tapi yang membuatmu rusak tuh apa? Internet. Ya udah puasa internet deh. Saya mau puasa Daniel. Wih, puasa Daniel 21 hari? Iya. Tapi saya makan, saya minum ya Pak. Loh kok gitu? Karena saya yang membuat saya jauh dari Tuhan tuh gara-gara internet, gara-gara handphone Pak. Saya mau selama 21 hari saya puasa handphone. Nah keren tuh. Silvi mana bisa. Kalau nggak makan, nggak minum dia bisa. Tapi puasa nggak megang handphone kira-kira bisa nggak? Bu Neta bisa nggak kira-kira? Ayo, bisa nggak puasa handphone? Kemana-kemana bawa handphone. Udah keluar klaster, handphone ketinggalan bisa balik. Udah keluar komplek, handphone ketinggalan, udah balik. Udah deket tempat tujuan, handphone nggak ada, balik lagi. Gila nggak sih? Gila kalau bagi saya mah. Kalau gue mah udah keluar komplek, udah. Handphone gak ada, ya udahlah resiko. Gue lupa. Jadi nanti kalau ada yang telepon, ada yang penting gimana? Ya kan mereka kalau cerdas kan bisa telepon istri gue. Bisa telepon anak-anak gue. Pak Seno kok saya hubungi gak bisa ya? Ada apa ya? Kalau penting pasti dia cari cara lah. Oh handphonenya ketinggalan. Ya bisa lah. Dan orang rumah tahu kan saya kemana. Bisa dihubungi. Kalau penting pasti sampai beritanya. Jadi latih kepekaan tubuh dengan pertajam, gunakan logika yang membangun iman, bukan membunuhnya. Jadi tubuh ini jangan jadi penghalang kekudusan Bapak Ibu, tapi jadikan alat untuk menyatakan kasih dan kebenaran.
Lalu yang terakhir, kecerdasan manusia jiwa. Kecerdasan emosi dan kehendak. Itu bicara mengenai perasaan, Pak. Ibrani 4 ayat 12, firman Allah itu sanggup membedakan pikiran dan niat hati. Jiwa adalah pusat kehendak, jiwa adalah pusat perasaan, jiwa adalah pusat kepribadian. Saya bilang berkali-kali, kalau jiwamu sakit, rusaklah segalanya. Kalau ada orang yang ngeroh, terlalu ngeroh, dikit-dikit ngeroh, dikit-dikit ngeroh, pokoknya ngeroh aja. Tapi aplikasinya nggak ada penuh kasih, nggak suka nolong, sering benci orang. Ini orang yang jiwanya sakit. Secara agama dia ngeroh, tapi dalam kehidupan sehari-hari nggak jadi berkat. Ada orang lainnya yang nolong orang terus, kemana-mana melayani terus, tapi kehidupan pribadinya bersama Allah nggak ada. Itu juga sakit jiwa. Karena semua yang membuat kita sehat, normal, itu adalah jiwa. Kau datang ke gereja ini karena jiwamu. Kau nolong orang karena jiwamu. Kau percaya saya karena jiwamu. Kau tidak percaya saya karena jiwamu. Jiwamu lah yang bisa merekatkan manusia rohmu dengan manusia tubuhmu sehingga bisa kolaborasi jadi manusia yang dewasa. Ku mau sepertimu Yesus. Itu sebenarnya kita nyanyi. Jiwa, ayo seperti Yesus yuk. Dalam jiwa kita dapat membedakan mana kasih, mana trauma, mana luka, mana harapan, dan bahkan pertobatan. Jiwa yang sehat bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa memuliakan. Bisa memulihkan. Tapi jiwa yang kacau, jiwa yang mengalami gangguan jiwa maksud saya, akan menghasilkan relasi yang rusak. Maka kalau orang jiwanya sakit, Pak, sama sesamanya pasti nggak akur. Hubungan vertikalnya otomatis juga. Lo bagaimana sama horizontal aja nggak akur? Masa bisa bilang, saya mengasihi Tuhan, I love you, I love you, I love you. Wah kalau ngomong sama Tuhan tuh kayak cinta banget, tapi sama sesama nggak mengasihi, bagaimana bisa? Okam, nggak bisa. Jiwa yang kacau membuat iman kita juga dangkal. Akhirnya merasa benar sendiri. Menganggap yang lain salah. Latih tubuh kita, latih jiwa kita hari ini dengan mulai diam di hadapan Allah. Latih jiwa kita untuk benar-benar mau belajar, merasa, dan diisi oleh kebenaran. Nah, bagaimana 3 kecerdasan ini bisa bekerja sama? Itu masalah, itu problem. Jika roh terlalu dominan, manusia terlalu ngeroh dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kalau tubuh yang menguasai, maka manusia hidup dengan hawa nafsunya. Tapi kalau jiwa mendominasi, hidup jadi up and down, berdasarkan perasaan. Kalau lagi jiwanya lagi suka sama es krim mulu. Tapi kalau ada bosan, sukanya sama mie ayam mulu. Jadi bad and mood-nya tuh, up and down-nya itu kerasa, kelihatan. Itu jiwa yang sakit, Bapak Ibu. Nggak tenang, cepat khawatir. Itu kan jiwa. Gampang dikuasai kedagingan, FOMO gitu ya. Tahu nggak mah? Itu sekarang lagi, yang olahraga lagi into pedal. Maka belilah raket pedal jutaan. Mainnya aja nggak bisa. Tapi beli raket pedal. Bawa latihan dulu gitu, baru beli. Ya, kemarin tenis. Tenis baru latihan 2 kali, udah mulai down, ada pedal, beli pedal. Nanti ada 2 tahun lagi, nggak lama pedal hilang. Terus mainnya, apa tuh? Bekel. Beli bekel. Wah, saya mau beli bekelnya nggak yang kayak zaman SD, bekelnya yang terbuat dari emas. Maka semuanya main bekel, ibu-ibu arisan main bekel. Yang menang dapat hadiah, arisannya nggak dikocok, menang-menangan bekel. FOMO loh. Saya bilang sama istri saya, gila orang Indonesia tuh gitu ya. Ini Pales mana pasti tahu. Yang rumahnya di Villa Melati, Alam Sutra itu terkejut kita. Tahun kemarin belum ada lapangan pedal satu pun belum ada. Tapi tiba-tiba ya ada lapangan futsal dirubah jadi pedal, ada gudang dirubah jadi pedal. Sekarang aja di Alam Sutra aja ada 3 atau 4. Kalau masuk ke Villa Melati itu ada 3 atau 4 lagi. Semuanya main pedal. Beli sepatunya, foto. Raketnya pink, foto. Ada yang kuning, foto. Mainnya cuma 5 menit. Tapi fotonya, selfie-nya, bikin statusnya keren banget. Aduh. Padahal tinggal jalan aja setengah jam udah bagus.
Hidup yang utuh dan dewasa sebagai manusia Allah, man of God, manunggaling kawula Gusti adalah hidup yang ditata oleh jiwa yang sehat dan dewasa. Sehingga hidup bisa menyelaraskan diri dengan kekudusan dari roh dan akhirnya memampukan tubuh hidup dengan logika yang jernih. Jadi menjadi seperti Kristus adalah kembali pulang sebagai manusia sejati. Paham? Kalau kau mau seperti Yesus, kau harus kembali pulang kepada Bapa. Kita bukan hanya dipanggil untuk percaya, tapi menjadi manusia yang utuh. Yang mengenal dirinya di hadapan Allah, yang menyelaraskan roh, jiwa, dan tubuh dalam ketaatan yang kreatif dan bijaksana. Yesus adalah teladan dari manusia yang utuh. Ia bisa menangis, itu bicara mengenai jiwa Yesus. Ia bisa lelah, ia bisa makan, itu bicara mengenai tubuh Yesus yang sempurna normal. Tapi juga peka terhadap suara Bapa, itulah roh Yesus. Dengan dirinya yang seperti ini, Yesus bisa hidup kudus. Ia bisa menyelaraskan tubuhnya sebagai bait Allah dan hidupnya sebagai ibadahnya yang sejati. Dan kepada rupa yang seperti inilah kita arahkan hidup kita. Maka kalau Bapak Ibu mau kembali pulang kepada Bapa, jadilah seperti Yesus. Di mana manusia tubuh Yesus, manusia roh Yesus, dan manusia jiwa Yesus sama-sama dewasa secara sempurna. Kalau Bapak Ibu sudah di sini, seperti Yesus, kau akan berani berkata, kau lihat aku, kau lihat Bapa. Sebab Bapa tinggal dalam aku tinggal dalam Bapa. Semoga saya bisa, dan saya berdoa, semoga saudara juga bisa. Haleluya. Amin. Tundukkan kepala kita doa. Terima kasih telah menyaksikan program ini, kiranya diberkati. Dan kalau tidak keberatan, boleh dibantu untuk share, like, subscribe, komen, dan follow sosial media kami. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami. Alamat gereja kami ada di sini. Apartemen Tree Park Residence, lantai 1, nomor C8, BSD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami bisa via transfer rekening terlampir atau dapat cek di kolom deskripsi ataupun link yang ada di bio kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.